Selamat datang di Ganjelo. Di video kali ini mari kita bahas tentang psikotes untuk pendaftaran TNI. Jadi kita akan bahas tentang psikotes untuk pendaftaran TNI, tujuan serta jenis-jenis psikotes apa aja yang ada di TNI. Nah, salah satu tes yang ada di TNI adalah tes psikotes. Nah, psikotes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif calon TNI berdasarkan psikisnya. Selain itu, tes ini juga bertujuan untuk menilai kemampuan-kemampuan mental peserta yang tidak dapat ditunjukkan lewat tes akademik ataupun tes fisik. Nah, kita harus memahami tes psikotes ini biasanya ada dua bentuk, yaitu tes tertulis dan wawancara. Persiapan untuk keduanya harus sangat-sangat matang dan benar-benar harus belajar agar nanti hasilnya memuaskan. Oleh karena itu, kamu dapat mempersiapkan diri agar lolos nanti saat psikotes tertulis dengan mengenal tesnya dulu. Kita harus mengenal tesnya dulu. Nah, jenis-jenis tes psikotes di TNI itu, yang pertama adalah tes psikotes kemampuan verbal. Nah, soal psikotes untuk menguji kemampuan verbal ini ada 40 soal yang berisi tentang anonim dan sinonim kata, juga analogi dan korelasi makna antara satu kata dengan kata yang lainnya. Nah, itu untuk psikotes kemampuan verbal. Nah, selain yang kedua adalah psikotes warteg. Ya, kita biasanya sebut psikotes warteg. Psikotes warteg ini merupakan salah satu metode tes psikologi yang menggunakan gambar sebagai alat ukur penilaian. Nah, ini untuk menggunakan gambar untuk menilai mengukur kemampuan peserta. Pada tes ini nanti akan diberikan 8 kotak ya, yang kita bilang 8 kotak dengan bentuk acak yang harus kamu teruskan menjadi gambar penuh dalam kotak tersebut. Jadi yang dibilang 8 kotak itu ada titik, ada bulat. Tes ini menggambarkan karakter kamu, mulai dari kemampuan adaptasi, kemampuan menyelesaikan masalah, motivasi, sampai keuletan untuk keuletan peserta. Setelah itu psikotes logika aritmatika. Soal tes logika aritmatika ini merupakan soal yang bertujuan untuk mengukur kemampuan logika peserta. Kamu akan diberikan deret berisi angka dan bilangan yang terlihat acak, namun sebenarnya memiliki pola. Nah, jadi diberikan bilangan yang acak tapi itu mempunyai pola. Kemudian kita diminta untuk menemukan pola tersebut dan mengisi angka yang hilang. Itu untuk psikotes logika aritmatika. Ada psikotes logika deret gambar, seperti deret aritmatika. Soal psikotes ini memberikan kamu pola yang juga terlihat acak. Kemudian kita harus menemukan polanya, kemudian mengisi bentuk yang hilang dalam deretan tersebut. Berarti aritmatika sama deret gambar itu hampir sama. Mereka diacak dan kita suruh menemukan polanya dan mengisi di kolom yang telah disiapkan. Setelah itu tes Kraepelin atau Pauli yang deret angka. Deret angka ini tugasnya adalah menjumlahkan dua angka secara vertikal dan menuliskan hasil di sampingnya. Itu sudah saya contohkan di video saya sebelumnya. Jadi untuk soal-soal itu sudah saya contohkan, silahkan dilihat. Setiap ada tanda dari instruktur, jadi nanti ada waktu yang diberikan instruktur, kita harus segera mengganti di baris berikutnya. Benar atau salah ketika menghitung tidak terlihat di tes ini, melainkan kekonsistenan tempo kerja ya, ketika kita akan mengerjakan saat nanti kita melaksanakan tugas di kesatuan. Itu gunanya untuk psikotes Kraepelin.
Dan selain itu ada juga psikotes gambar. Nah, pada tes ini kita diberikan selembar kertas kosong yang untuk kita gambar. Biasanya kita diminta untuk menggambar orang, pohon, rumah, atau kombinasi. Orang, pohon itu benar-benar memiliki aspek yang mungkin dimiliki oleh manusia ataupun pohon normal. Nah, tes ini tujuannya untuk apa? Tes gambar ini menunjukkan kepribadian, sehingga kita harus menggambar dengan sebaik dan sedetail mungkin. Jadi kayak daun, batang, akar, itu benar-benar harus kita sedetail mungkin untuk menggambarkan. Ada juga psikotes, selanjutnya psikotes EPPS, itu Edward Personal Preference Schedule. Ini tujuannya untuk apa? Jadi untuk juga sama, untuk menilai kepribadian atau karakter pribadi orang yang mengisi tes tersebut. Jadi saat menjawab soal-soal itu jangan asal-asalan. Nanti hasilnya juga akan menggambarkan karakter kita, dan itu bisa membuat kita gagal di psikotes. Gagal di psikotes, kita untuk cita-cita kita akhirnya tertunda. Kita harus mencoba lagi di tahun depan. Nah, selanjutnya poin penilaian psikotes TNI. Nah, ini poin penilaian. Jadi tes psikologi TNI itu memiliki 4 faktor utama, yaitu faktor kecerdasan, kepribadian, minat, dan kinerja. Jadi saya sebutkan lagi, 4 faktornya itu kecerdasan, kepribadian, minat, dan kinerja. Faktor kecerdasan ini meliputi kecerdasan umum, kecerdasan kemampuan verbal, kemampuan abstrak, dan juga kemampuan praktis. Untuk faktor kepribadian ini adalah pengendalian diri, penyesuaian diri, sosial, dan kepercayaan diri. Untuk faktor minat itu adalah pelayanan sosial, keberanian, kemanusiaan, demokratis, adil, prosedural, dan lain-lain. Untuk faktor kinerja udah jelas, meliputi ketelitian saat kita bekerja, daya tahan kita saat bekerja, dan ketepatan saat kita bekerja. Dari 4 faktor itu, nilai minimal yang harus diraih saat psikotes itu minimal 61 ya. Nanti dihitung dari panitia tes psikotes. Rentang penilaian itu bermacam-macam. Jadi nilai 0 sampai 40 itu kategori kurang sekali. Terus 41 sampai 60 itu kurang masihan. 61 sampai 80 itu cukup. 81 sampai 100 itu bagus. Nah, untuk mencapai nilai cukup atau kategori baik, kita harus benar-benar mempersiapkan, melatih kita untuk tes psikotes. Jadi banyak soal-soal yang sudah ada di internet, ada di toko-toko buku, silahkan dibeli untuk dipelajari. Bagian-bagian psikotes itu juga sudah saya bikin di video saya, silahkan dilihat di video-video saya sebelumnya. Itu mungkin yang bisa kita kupas tentang tes psikotes yang ada di TNI. Jadi benar-benar pahami, pelajari, dan semoga saat melaksanakan tes TNI kita sudah siap 100%. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Jika memang video ini bermanfaat, mohon di like komentarnya. Terima kasih.